Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebahagiaan, kesehatan kepada kita. Yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya. Yang sehat semoga Allah cepat selalu berikan kesehatan. Semoga Allah juga memberikan kemudahan dalam urusan kita, terutama dalam urusan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbil alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tentang fikih dan SKI. Di fikihnya itu kita akan belajar sholat tarawih mulai dari pengertiannya, dari waktu dikerjakannya, kemudian niatnya ya. Kemudian di terakhir pembahasan Bapak akan menjelaskan tentang SKI, peristiwa yang luar biasa yang terjadi ketika malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baik murid Bapak, kita mulai dari sholat witir dulu ya. Sholat witir ini kita buka halaman 91. Bapak akan bacakan sambil jelaskan, kalian sambil dengarkan, kemudian sambil dilihat di buku paketnya. Pengertian witir itu yaitu ganjil ya. Jadi witir itu ganjil, rokaatnya ganjil ya. Ganjil itu artinya apa? Jumlah rokaatnya itu ganjil, dimulai dari 1 rokaat, kemudian 3 rokaat, 5 rokaat sampai 11 rokaat ya. Rokaat paling kecil itu ada 1 rokaat. Kalian boleh sholat witir cuman satu rokaat boleh ya. Kemudian kalian boleh 3 rokaat, boleh 5 rokaat sampai 11 rokaat ya. Kemudian kapan waktu dikerjakan sholat witir ini? Sholat witir ini dikerjakan setelah sholat isya gitu ya. Setelah sholat isya berarti sama dengan sholat tarawih ya. Kemudian biasanya kalau kita sholat tarawih, witir ini dilaksanakan setelah sholat tarawih gitu ya. Berarti sholat isya dulu, habis itu sholat tarawih, setelah itu sholat witir ya. Tuh cara waktu pekerjaannya. Kemudian niatnya seperti apa Pak? Nah, di sini sholat witir itu kalau yang 1 rakaat, seumpama kalian sholat 1 rakaat seperti ini niatnya, usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Rakaatan itu satu rakaat. Saya niat sholat sunnah witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Oke. Kemudian kalau yang 3 rakaat seperti ini contohnya. Usolli sunnatal witri salasah rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah witir 3 rakaat mustaqbilal kiblati karena menghadap kiblat. Gak usah, boleh gak apa-apa ini ya, mustaqbilal kiblati gak apa-apa, langsung lillahi ta'ala boleh. Seperti ini boleh ya. Usolli sunnatul witri salasa rakaatin lillahi ta'ala gitu boleh. Gak usah mustaqbilal kiblati gak apa-apa. Nah, cara mengerjakannya yang 3 rakaat ini kalian boleh kerjakan 1 rakaat dulu, habis itu 2 rakaat, berarti ada 2 salam ya. Akan tetapi yang 3 rakaat yang niat ini kalian baca apabila 3 rakaat itu digabung ya. Sumpama sholat 1 rakaat itu digabung dengan 2 rakaat, jadi 3 rakaat gitu, seperti sholat maghrib gitu ya. Akan tetapi kalau yang 3 rakaat ini kalian tidak usah tahiyat awal. Kalau di sholat maghrib kan tahiyatnya ada 2 kali ya, awal dan akhir ya, pertama dan terakhir ya. Akan tetapi untuk sholat witir ini jika 3 rakaat digabung, maka kalian tidak usah tahiyat
tahiyat awal, 1 rakaat berdiri, 2 rakaat yang kedua berdiri, kemudian yang ketiga kalinya baru tahiyat akhir langsung. Oke, itu saja pembahasan tentang sholat witir. Kalian tulis niatnya di dalam buku catatan ya. Niat 1 rakaat dan 2 rakaat. Tidak usah artinya, gak apa-apa, yang penting kalian nulis Arabnya. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu di SKI. Di SKI ini kemarin kita belajar tentang kejadian-kejadian luar biasa ya ketika menjelang lahirnya Nabi Muhammad. Yang pertama kali itu pada saat hancurnya pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian Allah laknat dengan mengirim burung-burung ababil ya yang membawa batu sijil dari neraka, melemparkan kepada mereka sehingga mereka itu hancur seperti daun yang dimakan ulat, seperti itu ya. Itu kebiasaan, salah satu peristiwa luar biasa yang pertama. Kemudian yang kedua di halaman 90 itu peristiwa luar biasa pada malam kelahiran Nabi. Sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan, pada malam harinya itu ada 2 peristiwa besar. Yang pertama, 14 tembok tinggi di istana Kisra Raja Persia mendadak runtuh. Padahal tembok itu dibangun sangat kuat, sangat kokoh ya, akan tetapi dengan kekuasaan Allah tembok itu bisa runtuh. Tembok itu ada di mana, Pak? Tembok itu ada di Persia gitu ya. Sekarang itu ada Persia, di sana itu ada 14 tembok yang runtuh. Di sana itu tempat pemujaan para patung-patung gitu ya, akan tetapi mereka hancur seketika ketika menjelang lahir Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada tempat pemujaan lagi ya, yaitu tempat pemujaan orang Majusi ya. Mereka mempunyai sebuah api, pemujaan api yang tidak pernah padam, bertahun-tahun tidak pernah padam ya. Akan tetapi menjelang ke malam kelahiran Nabi Muhammad, api itu tiba-tiba padam ya. Mereka bertanya-tanya kenapa api ini tiba-tiba padam, apakah akan ada kejadian besar yang akan terjadi pada diri kita, kata mereka ya. Mereka heran, mereka ingin menghidupkan kembali, akan tetapi api itu tidak kunjung hidup gitu ya. Selain itu di kota Mekah, di Mekah itu banyak berhala-berhala yang pada berjatuhan, pada hancur gitu ya. Itu memang benar-benar kekuasaan Allah yang sangat besar ya, karena Allah itu akan mendatangkan sebuah petunjuk ya kepada umat manusia di kota Mekah gitu ya. Oke, itu saja penjelasan hari ini untuk tentang peristiwa luar biasa ya pada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi 14 tembok tinggi istana di Kisra itu runtuh. Yang kedua itu padamnya api Majusi ya, pemujaan Majusi gitu. Oke, hanya itu pembahasan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.